kalau manusia bisa memperkenalkan diri, mungkin bicara di sini masalah sahabat ya. Lebih ke pelajaran. Kalau di SMK kan Babi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk podcast dan inspirasi di sini kedatangan tamu yang kebetulan dia dari sekolah sebelah, dari SMA 1 Prajikan. Iya, betul ya? betul. Bisa memperkenalkan diri mungkin bisa lihat kamera? Hai, perkenalkan nama saya Dwi Freti Budiarti dari SMA Negeri 1 Prajekan. Alhamdulillah, terima kasih Dwi atas partisipasinya. Dwi, panggilannya Dwi ya? Iya. Bisa hadir dalam podcast di sore hari ini dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Omong-omong nih Dwi ya, kita ngobrol santai aja ke depannya. Iya. Jadi nggak usah yang begini begitu, nggak usah yang terlalu mulu-mulu, apalagi nggak ya. Jadi bagaimana cara kita menginspirasi sehingga ke depannya insya Allah menjadi yang terpenting, bagian yang terpenting dari Dwi itu sendiri beserta keluarga. Kita bisa menginspirasi, kita bisa mengedukasi, dan kita bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik, insya Allah. Dwi ngomong-ngomong di SMA 1 Prajikan ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12, berarti kelas 3 ya? Iya, kelas Ya. 3. Dwi sendiri kok bisa termotivasi, menginspirasi, kok boro-boro di sini pengen podcast di SMK 1 Prajikan, khususnya di Inspirasi. Ya, awalnya cuma mau sharing-sharing mungkin tentang bagaimana itu kehidupan di SMA. Di sini kan SMK, terus juga denger-denger dari cerita Nisa juga seru, jadinya pengen. Ya memang seru dong. Yang membuat seru di sini sebenarnya dari siswa-siswanya ya, dari Iya. murid-muridnya, siswa dan siswi SMK 1 Prajikan. Yang membuat saya menginspirasi di sini, kenapa kita ada yang namanya Inspirasi Podcast? Yang pertama, anak-anak mau bekerja. Iya. Dan yang kedua, anak-anak mau cari tamu. Yang ketiga, memang di sini adalah sebuah wadah, di mana wadah tersebut itu adalah khususnya siswa-siswi dari SMK 1 Prajikan atau mungkin dari tamu-tamu yang lain. Untuk umum, oke. Seperti Dwi, saya juga sangat berterima kasih nih. Iya. Selain itu, apa sih kok bisa menginspirasi dari Nisa kok seru? Apa sih yang membuat seru dari Dwi sendiri? Ya, soalnya juga saya kan suka bercerita. Mungkin dari cerita saya itu bisa juga menginspirasi orang lain. Amin, insya Allah. Misalnya contohnya cerita apa? Dongeng atau Ya, pengalaman mungkin atau apa? pengalaman sama cerita kehidupan sehari-hari di SMA itu bagaimana. Jadi mungkin bisa kayak dari sana diambil pelajaran, oh SMA itu begini. Jadi bisa menyesuaikan sama sekolah lain. Gitu ya? Ya. Yang bisa menginspirasi, mungkin saya ingin bertanya sedikit di sini. Yang membedakan SMA dengan SMK mungkin di sini kira-kira menurut Dwi apa? Kan sangat lama sekali di sini Dwi bersahabat dengan Nisa katanya Iya. ya. Iya. Mungkin Nisa tentunya sering bercerita juga sama Dwi. Ya, mungkin lebih ke pelajaran. Kalau Iya. di SMK kan mungkin lebih banyak prakteknya. Betul. Nah, kalau di SMA itu lebih banyak teori. Juga di sini kan apa ya, kayak lebih terjun ke lapangan. Betul. Nah, kalau di SMA itu kan masih terjun ke lapangannya itu sedikit, mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa langsung untuk terjun ke lapangan, tapi sebagian besar mungkin hanya teori yang bisa kita sampaikan. Untuk terjun ke lapangan sendiri mungkin dari diri kita sendiri, dari inisiatif kita sendiri. Berarti masih belum istilahnya di sini. Ya memang perbedaan ada pastinya ya. Kalau dari SMK sendiri lebih banyak ke lapangan. Iya. Yang pertama, yang kedua lebih banyak praktek. Iya. Yang ketiga di sini, ketika di sini keluar di SMK, tentunya sudah mempunyai suatu keahlian. Iya. Iya kan? Iya. Kalau di SMA, tentunya kalau nggak inisiatif sendiri, saya rasa sulit. Sulit sekali. Iya kan? Iya. Harus melalui proses-proses misalnya kuliah atau yang lainnya. Iya. Baru mungkin bisa di sana untuk terjun dalam masyarakat. Iya kan? Iya. Hanya bedanya di sana. Tapi di sini yang penting sama-sama sehat, sama-sama smart ya. Iya. Iya kan? Dan mau di sini istilahnya menjadi orang yang berguna untuk masyarakat sekitar dan yang ada di sekitar kita. Sepakat nggak? Sepakat dong. Sepakat ya. Kalau kita mau berguna untuk orang lain. Iya, pastinya. Sip. Itu satu tujuan.
dengan diinspirasi, dicetuskan adalah berguna untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Iya. Seperti itu. Ah, ini ngomong-ngomong ya. Iya. Kebetulan temen Dwi, sahabat Dwi itu adalah satu jurusan bersama teman-teman di sini, yaitu adalah multimedia. Iya. Ya. Pernah nggak dongeng atau cerita Nisa tentang teman-temannya di multimedia sama Dwi? Ya pernah, sering. Malahan kalau Sering ya? seumpamanya ketemu atau memang kalau tidak ketemu lewat WA itu sering-sering cerita. Jadi satu hari di sekolah itu gimana gitu. Wow, satu hari di sekolah harus diceritakan. Iya, setiap Masya hari itu Allah. mesti cerita. Jadinya kayak tidak ada yang tertutupi gitu. Kalau boleh tahu apa nih yo ceritanya dalam kesetiap hariannya? Ya kalau seumpamanya Nisa cerita itu kayak seumpamanya ada tugas Oh, itu gitu. kayak ngeluh itu kadang pulang malam, kadang istirahatnya itu juga berkurang, terus kadang juga dijailin sama teman-temannya gitu. Oh gitu ya. Iya. Ya memang itulah. Dalam artian memang di SMK kita dipacu dalam artian untuk mencari pengalaman. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, di SMK di sini adalah lebih banyak praktek. Iya. Salah satu seperti misalnya yang disebutkan tadi masalah Nisa ya, Iya. sahabat akrab, sahabat kentalnya Dwi di sini Iya. mengeluh. Ya memang mengeluh. Karena pekerjaan nggak habis-habis. Iya. Habis ini, habis ini, habis ini. Tapi selesai. Iya. Setelah nanti misalnya selesai di SMK, saya yakin dia sudah mampu. Intinya begitu, Dwi. Iya, Ya jadi kayak bisa menyelesaikan masalah satu persatu. Kayak banyak tugas, kayak ibaratnya kayak menyelesaikan masalah yang ada dalam kita sendiri, diri kita sendiri. Iya, betul. Dwi, kok misalnya sehati sama Nisa nggak masuk SMK, kok malah masuk SMA? Awalnya mau masuk SMK, tapi Ah. karena jujur ya Pak, Iya, boleh. karena di Silakan. sini pakai celana, saya kan kurang pede. Jadinya saya masuk SMA kan pakai rok. Iya ta. Kalau misalnya pakaian untuk yang biru harus pakai celana semua ya? Oh iya. Kenapa nggak pede? Tidak pede aja Pak gitu. Soalnya kan dari dulu sering pakai rok. Jadinya kalau pakai celana kan paling mungkin olahraga gitu Oh kan. gitu. Jadinya tidak pede. Lek saya pakai rok? Itu kan cowok Pak, lain Gitu Pak. ya. Iya. Tapi sebenarnya semua sekolahan sama. Tergantung Iya. kita yang membawanya ke arah mana. Kan begitu aja. Iya. Jadi kalau kita membawa ke arah positif, insya Allah perjalanan kita pasti akan positif. Iya. Kalau kita ke arah negatif, dimanapun tempat kita, dimanapun sekolah kita, pasti arahnya pasti negatif. Negatif. Bener nggak? Betul. Iya kan? Kalau Dwi sendiri, kira-kira di SMA sebelah, SMA satu Prajikan, teman-temannya lebih banyak bergaul di mana, Dwi? Kalau boleh tahu nih. Maksudnya Pak? Bergaulnya di arah mana? Misalnya Dwi sering bergaul sama anak-anak smart, pinter, apa Dwi sering bergabung yang hanya ke setiap hariannya ngomongin cowok atau bagaimana gitu? Kalau teman-teman maksudnya kan pasti di setiap kelas itu kan ada circle. Ya, Nah, kalau circle-nya saya itu random, Pak. Ada yang smart, ada yang ya itu dah, Pak, random orangnya. Jadinya kayak kalau seumpamanya kita ketemu itu topiknya tuh random. Jadi semuanya itu beda-beda dibahas. ya. Iya, Pak, dibahas satu-satu gitu, Pak. Jadinya kayak semuanya tahu, dak kayak seumpamanya kalau yang ambis yang sama yang ambis pasti pelajaran pasti bahasnya itu pelajaran tok kan, Pak. Membahas tentang pelajaran Iya. gitu. Tapi Dwi nggak bisa dalam satu sisi. Nggak bisa, Pak. Berarti Dwi di sini istilahnya habis ini, habis ini, habis Iya. ini gitu Jadi ya. kayak gitu lebih berbaur kan sama semua orang. Kayak Keren. lebih punya pengalaman. Jadi tidak mentok sama temen ini tok. Jadi kayak dari temen ini ke ini kita juga bisa mengambil oh ini orangnya kayak gini, ini orangnya kayak gini. Jadi kita bisa mengambil sisi positifnya. Ya, nggak boleh ngambil sisi negatif walaupun orang itu demikian gitu Iya. ya. Ya, itu bagus itu. Jadi kalau kita menyelami seseorang, jangan mengambil sekali-sekali udah dari sisi positifnya, nggak boleh. Iya. Tentunya pun di sini pasti ada suatu niatan baik, Iya. ya kan? Iya. Apalagi seperti kalian masih bergaul dengan seperti A, seperti B, seperti C, pasti etikatnya itu adalah warna-warni, Iya. ya nggak? Iya. Jadi nggak boleh sekali-sekali di sini adalah mengambil dari sisi negatif, kita ambil dari sisi positifnya aja. Iya.
ya kan? Iya, kalau Ka kan berteman itu kan sama siapa saja boleh, tapi boleh, untuk kayak lebih sahabat itu kan pastinya lebih memilih untuk kedepannya kalau betul. seumpamanya sahabatan sama ini lebih baik atau enggak. Kalau memang seumpamanya tidak lebih baik, mending kita temenan saja gitu, temenan baik gitu udah, Oh Pak. iya, jangan sampai bermusuhan, apalagi Iya, berjilbab, iya, iya kan? iya, Kalau bermusuhan juga nggak baik ya. iya. Apalagi ngomongin orang, duh, naudzubillah ya, jangan sampai. Dwi pernah nggak ngomongin orang di sini? Ya pasti ya pernah dah, Hah? Pak. Itu kayak makanan setiap hari kalau sudah kumpul sama Oh, anak-anak. berarti menu itu ya? Iya, menu, Menu Pak. apa namanya? Menu spesial. Menu spesial. Itu setiap hari ada aja gitu tuh Pak yang mau Tapi jangan dibicarain. sampai larut. Ya, Iya, kalau kita larut berarti itu namanya menggibah. iya, Ya, wes kita ambil positifnya. Dia ngomong apa ya? Wes, oke. Oh, ya, iya, iya. Iya, pokoknya iya aja sudah. iya, Yang penting kita jangan mengambil suatu hikmah di dalamnya itu adalah dari posisi negatifnya. Hikmahnya apa? Sisi positifnya. Enggak semuanya orang walaupun dia negatif di pandangan orang, tetapi di sini adalah bagaimana? Masih ada suatu toleransi dalam dirinya. iya, Ya enggak? iya, Misalnya, Dwi ini jelek orangnya. Enggak jelek terus, pasti dinilai orang di sini adalah apa? sisi Masih ada positif. sisi positifnya. Iya kan? Iya, Iya, saya rasa itu. Terus pengalaman-pengalaman yang misalnya bukan banding-bandingki sih, banding-bandingki ya. iya, Lagunya siapa? Banding-bandingki. Jadi bukan suatu perbandingan di sini adalah SMA dengan SMK. Intinya di sini adalah semuanya sama. Di mana kalanya kita berpijak, tentunya di sini kita harus survive. iya, Ya nggak? iya, Itu adalah suatu kehidupan, makna kehidupan. Yang mana makna kehidupan ini adalah sangat penting bagi kita. Bagi Dwi nggak? penting Pak. Sangat penting sekali. Iya, Dwi hidup di SMK, awalnya nggak berani. Setelah masuk di sini, berani. berani ya, Iya. karena nggak ada orang. Ya maksudnya kan sebelumnya kayak lebih sering kesini diajak Nisa gitu Pak. Iya. Tapi kok saya nggak pernah ketemu, baru kali ini saya ketemu. Kan kalau kesini tuh kan kalau sudah ada guru-guru itu Pak. Oh, berarti Nisa nih. Iya. Iya, waktu itu pernah malam-malam kesini matikan komputer. Oh iya, memang pada saat itu saya suruh. Saya tuh ngomong sama dia, tolong pada saat itu saya ngerender. Kebetulan malam saya harus pulang. Nisa, saya titip itu tolong dimatikan. Ternyata nggak dimatikan. Ternyata dia telepon, Pak, ternyata sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, itu adalah sebuah apa ya? Sebuah tanggung jawab sebenarnya Iya. untuk anak-anak multimedia. Tapi tentunya Dwi di sini juga punya tanggung jawab kan. Iya, Dia merasa bersalah kalau nggak dimatiin. Takut Iya. nantinya Pak Deddy marah. Padahal saya nggak pernah marah. tapi kan nanti akibatnya juga rusak kan Pak. Iya betul. Tapi memang harus bagaimanapun kita harus tetap bertanggung jawab. Iya, Ya, segala suatu aktivitas. Tadi begini. Jadi tentunya dalam suatu aktivitas di sini kamu mempunyai suatu peran ya Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membantu orang tua Iya. di sini. Itu pasti ya. Pasti Pak. Kira-kira apa aja yang dibantu sama kamu untuk orang tua? Hanya cuci piring, cuci baju atau yang lain? Ya nyapu Pak, terus ngelipat baju. Nyetrika ya. Kalau nyetrika itu punya sendiri. Kalau ibu itu sama bapak ada disetrika Pak. Soalnya kalau sudah langsung dijemur, kalau diangkat tuh langsung dilipat. Jadinya kan Halus. iya halus Oh, Pak. gitu. Mungkin kalau cuma kayak Idul Adha, Idul Fitri kalau ada acara penting baru disetrika bajunya. Disetrika ya. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari kamu di sini. Misalnya sama adik, punya adik. Ponakan. Oh, kamu anak tunggal. Anak kedua Pak. Anak kedua, berarti kakak. Iya kakak. Kakak ya. Udah keluarga belum? Sudah Pak. Oh, sudah. Berarti tinggal kamu aja ya yang Iya. belum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dalam keluargamu di sini, waktu kakak di sini masih belum berkeluarga, sayang nggak sama kamu? Sayang banget Sayang. Pak. Selisih berapa tahun sama Dwi? 27. Maksudnya? 27 tahun selisihnya. Jauh ya? Iya. Jauh sekali ya? Iya kan awalnya dikira sudah ada punya anak, soalnya kan sudah periksa sana sini, tidak kira katanya Pak, moro-moro sudah ada. Tapi alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ternyata Allah masih sayang sama Bapak Ibu. Iya. Akhirnya muncullah kamu seorang Dwi gitu Iya, ya. Pak. Kata-kata Dwi biasanya di sini adalah anak kedua ya. Iya, Berarti selisih dengan kakak di sini 27 tahun. iya. Kakak dengan kamu satu rumah? Enggak. Satu rumah Pak. Oh, masih satu rumah? Iya. Sampai sekarang? Iya, sampai Oh, sekarang. yes, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saya juga ikut berdoa
yang terbaik lah untuk keluarga kamu ya, Amin. insya Ya. Allah. Di sini tadi sudah ngomong sana sini ya, jadi nggak ketemu arahnya bagaimana. Ya mudah-mudahan di sini masih ada satu tujuan apa yang ingin saya omongkan. Keinginan Dwi di sini pasti mempunyai sebuah cita-cita. Iya. Ya, apa yang ingin? Ya pastinya ingin mengangkat derajat kedua orang tua Amin. sama membahagiakan sama membanggakan, Pak. Apa cita-citanya, Dwi? Ya kalau jadi guru ya jadi chef. Suka masak? Iya. Masak apa, Dwi? Sembarang Pak, random Pak. Kalau seumpamanya mood ya masak Pak, kalau ada mood tidak masak. Kadang juga lihat di YouTube, di TikTok gitu resepnya Pak. Kayak coba-coba hal baru. Masya Allah. Berarti suka apa ya? Mencoba di sini suatu Iya. hal yang baru yang belum pernah dilakuin gitu ya. Iya. Kalau nasi goreng? Sering itu Pak. Itu kan sudah kayak biasa. Pak. Biasa ya. Iya. Tapi suatu hal yang tidak sering, misalnya masakan apa? Itu ayam suwir. Ayam suwir. Iya. Ayam kampung, ayam potong. Oh, ayam potong. Iya. Bisa ya ayam suwir ya? Ya, Dimasak lumayan, apa Pak. itu, Dwi? Ya digoreng biasa itu Pak. Oh, digoreng biasa. Iya. Tapi memang hobinya masak di sini. Iya. Lah, temenmu, sahabatmu itu suka masak? Suka makan Pak. Oh. Suka makan ya? Iya suka makan. Makan perasaannya orang atau makan masakannya orang? Ya makan Oh kan? Iya kan? makan masakannya orang Pak. Iya, nggak boleh bohong. Makan perasaannya orang berarti. Ya kadang-kadang Pak. Hah? Kadang-kadang. Nggak boleh itu ya, nggak boleh tanggepin kayak gitu, nggak boleh. Berarti itu sama dengan menyampaikan sesuatu hal yang salah. Kalau mungkin Dwi nggak ngerti. Iya kah? Benar seperti itu. Ya. Kalau nggak benar, misalnya dibuat-buat, Tidak boleh Pak. nggak boleh. Iya. Berarti sama dengan gibah kan ya? Iya. Boleh dengarkan gibah itu. Ya. Sering begitu ya? Curhatan-curhatan Ya, begitu. sering Pak. Ya. Itu kayak hal wajib. Hal yang wajib. Kalau udah curhat kayak tidak enak itu Pak. Kayak ada apa gitu di Apa kepala. semua wanita kayak begitu kira-kira ya? Ya kalau saya sama Nisa sih iya Pak. Tapi kalau rata-rata cewek ada yang enggak, ada yang tidak. Kayak banyak yang lebih menutup diri. Kalau saya sih kalau seumpamanya percaya sama orang pasti saya sharing. Saya tidak mau apa ya, tidak mau sendirian gitu tuh Pak. Saya juga butuh solusi. Solusi. Iya. Solusinya ini adalah diinspirasi. Iya. Iya, tadi malam nih cerita ya seperti kawanmu Nisa, Pak ini Dwi mau podcast, boleh nggak? Loh ya boleh aja, kenapa enggak gitu kan? Jadi saya sampaikan, akhirnya mana sih Dwi? Akhirnya kan sempat omong-omongan ya. Iya. Kita welcome sebenarnya. Inspirasi di sini adalah welcome. Ini adalah sebuah wadah. Di mana wadah tersebut itu adalah memberikan suatu aspirasi, memberikan suatu solusi yang mereka itu nyaman sebenarnya. Iya. 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 Walaupun kita ditonton orang kayak begini, nyaman. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Ngapain? Iya kan? Iya. Solusi tapi bukan di sini tempatnya. Kita hanya memberikan jalan. Solusinya adalah doa sebenarnya kepada Allah. Itu adalah yang terbaik. Kalau manusia bisa apa coba? Ya cuma pasrah berdoa. Berdoa. Ya. Iya. Ya itu adalah yang paling hak bisa memberikan segala sesuatunya adalah Allah. Iya. Kalau manusia bisa apa? Bener nggak? Ya benar Pak. Wa bi ayyi ala'i Bikuma rabbikuma tukadziban. tukadziban. Mana lagi? Iya kan? Iya. Tetap kita harus tetap bersyukur intinya di sini pada Allah. Dwi berbicara di sini masalah sahabat ya. Iya. Kemarin Nisa sudah pernah podcast di sini dan dia ingin bercita-cita menjadi seorang dokter. Pernah Iya. cerita nggak sama kamu? Sering Pak. Sering. Sering. Nah, kalau boleh tahu nih ya, boleh Iya. tahu. Kenapa dia ingin bercita-cita menjadi seorang dokter? Ya itu kan dulu pernah kan waktu kecil katanya Pak itu ngelihat orang itu dirawat sama perawat gitu. Terus itu Nisa tuh pengen kalau seumpamanya suatu saat nanti dia bisa ngerawat orang tuanya, Masya bisa Allah. ngerawat keluarganya. Jadi cita-citanya itu Pak. Mulia berarti ya. Iya. Tapi sayangnya saya juga kesel Pak. Cita-citanya jadi dokter kok bisa masuk sini tuh Pak. Itu karena mungkin kan Pak Dedi sudah tahu kan Pak alasannya Pak. Iya, paham. Iya, memang satu sisi pernah kita podcast ya pada saat Iya. itu ya. Karena menginginkan ya cinta buta. Mau apa lagi ya, cinta buta Iya. membawaku ke sini. Sehingga dari sana mungkin kita ambil kesimpulan ya awalnya menyesal.
Iya. Tapi alhamdulillah setelah masuk di multimedia asik katanya. Ya Iya. sudah, mau apa lagi ya kita jalani aja. Tapi saya yakin di sini dia bisa Iya. karena dia mampu orangnya. Mampu nggak? Mampu, Pak. Mampu ya. Di SMP? Iya, soalnya kan saya cuma 1 tahun sama dia sekelasnya, Pak. Oh gitu. Iya. Oh, Jadi kok ya masih bisa sahabatan? ya soalnya kan sekelas tuh, Pak. Terus Kelas berapa? kelas 9. Oh, kelas 9-nya. Iya, terus juga kan rumahnya lumayan deket. Jadinya kayak sering ketemu, Pak. Jadi dari sana sahabatan. Iya, oke. Jadi mungkin kita hanya bisa berpesan ya. Iya. Suatu persahabatan ketika putus di sini adalah biasanya sakit. Iya. Nggak tahu di mana sakitnya, di sini atau di mana. Karena yaitu sering bertemu, sering curhat. Ketika kita putus karena hanya gara-gara suatu masalah, akhirnya di sini takut rahasia nanti dibocorin, begini begitu dan seterusnya. Udah usah putus dah, Pak. Chattingan 1 hari aja kayak Masa? gimana? Iya. 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 Dari buktinya saya dengan yang lain enggak, biasa-biasa aja. Ya kan beda, Pak. Oh beda ya? Beda. Oke, asik juga ya Dwi, ya Masya Allah. Dwi di sini bersebelahan dengan Nisa rumahnya, enggak? Enggak, Pak. Gimana? Kalau Nisa itu kan di Gang Nurul Jadid, kalau saya tuh di Sumbilan Utaranya masih. Utaranya nih mana? Di itu, Pak. Biasanya kalau orang tahu itu di Pentol Bakar itu. Aduh, mana lagi pentol bakar? Depannya Tikungan? kuburan. Iya, Depannya kuburan itu kan ada warung pentol bakar. Oh, daerah sana. Iya, daerah sana. Berarti masih jauh ke sana berarti. Iya, tidak terlalu sih, Pak. Terlalu jauh. Iya. Kembali lagi masalah pendidikan nih, Dwi ya. Iya. Dwi di sini kalau bisa, maaf, bukan kalau bisa. Yang saya sampaikan di sini termasuk siswi berprestasi nggak di SMA Prajikan? Tidak terlalu, Pak. Nggak terlalu. Kok bisa mengatakan nggak terlalu? Soalnya kan saya tidak sering ikut lomba, tapi cuma kalau semuanya di organisasi sama di ekstra mungkin aktif. Oh iya, apa organisasinya? Nah, ini seru nih. Ya kalau organisasinya itu ikut OSIS, terus kalau ekstranya itu PMR sama jurnalistik, tapi di sisi lain saya juga ikut DT, Pak. Apa tuh DT? Double track itu kayak Oh double track. iya, Apa double tracknya sama Prajikan? itu pastry bakery sama desain grafis. Oh keren ya. Iya. Suka di mananya nih? Di desain grafisnya apa Pastry. Dibikin kuenya, Pak. Memang suka masak kan kamu ya? Iya, awalnya mau dimasukkan ke desain, soalnya saya kan tidak jago, jadi saya milih masak aja, Pak. Di masak. Iya. Suka masak, kembali ke masak. Iya. Kalau sudah mendalami pasti keren. Ya. Iya. Bakery yang sudah kamu sering lakukan tuh apa aja? Yaitu dessert box, terus kue kering, sama sus. Nggak pernah tuh Dwi bercita-cita, berkeinginan di sini, misalnya ya. Iya. Walaupun sekolah, kamu membuat kesibukan di hari Sabtu atau Minggu di sini membuat sesuatu untuk dijual gitu. Pengen Pak, tapi kadang males jadinya. Nah, ya itu malesnya itu harus dibuang dong. Iya kan, soalnya kan full day, Pak. Mana banyak tugas, Kalau Pak. hari Sabtu? Bahkan Sabtunya itu kerjakan tugas, Pak, kerja kelompok. Iya, tak. Enggak, kamu sering di rumah Nisa kok hari Sabtu. Itu kan kalau semuanya sudah semua tugasnya. Tapi itu Pak, meskipun di rumahnya Nisa itu beban ada di rumah, Pak. Ada tugasnya tuh ditinggalkan kadang. Oh gitu. Nanti pulangnya dari rumahnya Nisa baru dikerjakan lagi iya. gitu ya. Nah, ke setiap hariannya pasti ada tugas ya. Iya, biasa. Pak, banyak, Pak. Saya Sangat juga. banyak. Di SMK banyak nggak tugasnya? Nggak terlalu ya. Tapi prakteknya yang luar biasa ya, memang ya. Iya. Ya, sebenarnya sama sih. Kalau kita banyak kan di actionnya ya, Iya. jadi prakteknya. Kalau di sana mungkin hanya materi-materi saja Iya, ya. materi. Iya. Ya disyukurilah, Iya, Pak. dinikmati ya. Iya. Iya kan? Kembali lagi nih. Ya, tadi bahwasanya mengatakan kita akan kembali ke masalah pendidikan. Kamu berprestasi dan kamu sering mengikuti suatu organisasi. Bukan sering, kamu mengikuti organisasi. Iya. Nah, baik intra maupun ekstra. Iya. Kalau intranya adalah di OSIS, kalau ekstranya di apa? PMI. PMR Oh, sama PMR. jurnalistik. Nah, saya tertarik nih membahas tentang jurnalistik ya. Iya. Nah, sampai sejauh apa kamu nulis di jurnalistik di sini? Kalau jurnalistik itu saya baru gabung itu kelas 11, itu pun saya diajak sama temennya saya, soalnya kan waktu itu kekurangan anggota, jadinya saya cuma ikut-ikut diajak tuh, Pak. Tapi kalau sekarang itu lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dulu kan itu di
apa ya, bukan ditinggal sama pembinanya, dipasrahkan ke ketuanya. Jadinya cuma dulu buat mading sama majalah. Kalau sekarang? Kalau sekarang sudah setiap hari itu meliput berita yang ada di Semapra gitu Pak. Terus kalau semamanya memang ada yang berprestasi, nanti itu diliput dan juga diwawancara. Nanti juga ditampilkan di YouTube. Tampilkan di YouTube. Iya, Kenapa nggak lah sekalian seperti ini? Ada siswa prestasi langsung podcast begitu. Itu kan lebih bermanfaat sebenarnya. Kalau terkadang kita mading iya, membuat berita, iya, namanya siswa ya, mohon maaf ya, iya, terkadang malas membaca. iya, Lebih baik lah menurut saya ya, iya. itu adalah podcast memang. Tapi kan masih belum memadai Pak. Maksudnya kayak alatnya gitu Kalau Pak. masalah alat sebenarnya menggunakan HP atau kamera biasa sebenarnya bisa sih. Iya, Iya kan? iya, Tapi tergantung kembali kepada kemauan kita. Sesama siswa itu juga sebenarnya bagus, akan lebih buka-bukaan di sana. iya, Iya kan? iya, Misalnya di podcast siapa yang menjadi hostnya siapa, itu akan lebih bagus sebenarnya dibandingkan gurunya sendiri seperti saya menanyakan sesuatu di sini. Nah itu kok rasanya bagaimana itu. Tapi lah apalah daya, saya sebagai pembuka aja. Toh nantinya insya Allah mungkin siswa yang akan menjadi hostnya, pengganti saya. Betul nih ya? Nah Nisa jadi host besok. Kalau dia cerewet nggak? cerewet Pak. Cerewet ya, Iya. orang yang tahu. Tapi Iya. kalau orang yang nggak tahu, Oh, dia pendiam, diam. Pak. Iya. Diamnya itu tapi lain, menghanyutkan ya. Iya. Sama dengan Dwi. Iya Pak, kalau semuanya udah akrab itu pendiam Pak, tapi kalau semuanya sudah akrab itu barbar pasti Pak, kayak barbar. sudah keluar sifat aslinya ini. Padahal saya baru tahu nih sama kamu ya, tapi Iya. kamu juga barbar ya, dikatakan. Tapi nggak apa-apa. Di sini kembali lagi kita adalah sebagai pendidik dan kamu adalah seorang siswi ya Iya. dari salah satu SMA yaitu adalah SMA Semapra. Dwi di sini bisa nggak beberapa teman-temannya mungkin dibicarakan di sini tentang siswa-siswa yang berprestasi, apa saja sih siswa-siswa yang berprestasi yang ada di SMA Prajikan? Itu kalau Kalista itu pinter Pak, orangnya itu juga public speakingnya itu juga bagus. Terus itu sering ngikutin lomba-lomba, terus dia juga sering nulis berita kayak Wow, novel gitu keren tuh ya. Pak. Ya, terus juga itu duta genre. Duta genre. Iya, Oh, yang berapa waktu itu ya? Dengan Iya. SMK Prajikan juga ya? Iya. Kalau nggak salah ada yang namanya Bu siapa yang mendampingi? Guru bahasa Budian. Indonesia? Bahasa Indonesia. Heeh. Bu siapa dah namanya? Bu Firda. Bu Firda. Iya, tapi Oh. sekarang Bu Firda itu di TU, Pak. Oh, membantu TU ya. Iya. Oh. Ini sebetulnya menarik kalau mau dibahas nih terkait dengan masalah apa namanya? Seperti jurnalistik dan mungkin organisasi-organisasi lainnya yang dimiliki oleh kamu. Iya. Seperti misalnya PMR. Itu kan Iya. sebetulnya bagus di sini. Iya, bagus. Kalau memang kamu betul-betul kan sebetulnya kenapa kita di PMR? Sebetulnya jiwa kita yang terpanggil. Iya. Bukan karena siapa-siapa, jiwa kita. Iya. Karena kita ingin membantu orang. Iya. Kan begitu kan? Iya. Walaupun dengan alat seadanya. Kalau PMR kan hanya terbatas alatnya itu aja kan? Iya. Iya kan? Tapi nggak apalah daya. Kita punya kemampuan, kenapa enggak untuk membantu? Kan begitu? Iya. Iya. Untuk cita-cita kamu tadi kan berguna untuk orang lain. Iya. Intinya kan begitu. Iya. Ingin membahagiakan orang tua. Cita-cita kamu yang sebenarnya Ya, sebenarnya pengen pengen jadi jadi apa? Chef atau apa? kalau di sisi lain pengen jadi pengusaha lagi, Pak. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Amin. Mudah-mudahan dijabah ya. Ya, Amin. apalagi kamu punya keterampilan di sini adalah memasak. Iya. Masaknya dikembangkan. Siapa tahu kamu menjadi seorang pengusaha bakery Amin. atau pengusaha apalah tentang makanan-makanan kuliner. Iya. Siapa tahu. Seperti di sini mengenal Pak To Sate apa? Oh, itu Sate kumnya Pak nih. To ya. Itu kan Nah, kumnya Nisa, Pak. Iya, itu kan menurut saya itu keren, bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena nggak ada kalau nggak diperajikan ya itu, Iya. iya kan? Iya. Nah itu sebenarnya bisa Dwi mengangkat satu sisi apa kayak yang nggak ada di sini menjadi Iya. sebuah kuliner yang ada di Prajikan, Iya. iya kan? Iya. Ya mudah-mudahan. Amin. Pengen nggak Dwi melanjutkan kuliah atau apa? Iya, pengen kuliah, Pak. Rencana pengen di jurusan apa? Dwi? Kalau di KIF
FKIP yaitu di teknik di tata boga itu. Tata boganya ya. Iya. Tapi cenderung dalam hatinya sendiri FKIP soalnya kan kalau di tata boga, keguruan ya. iya, Nah, kalau tata boga kan maksudnya jauh, Pak. Di sini kalau di mungkin daerah sini tuh yang ada kan di Malang. Takutnya kalau di Malang itu tidak boleh. oh gitu. Kalau di FKIP bisa di Jember ya, Iya, di bisa UNED di ya. Jember, iya. Ngambil jurusan apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa nggak bahasa Inggris? Oh, enggak, Pak, saya tidak jago, Pak. Why not? Iya kan? Kenapa enggak? Nggak jago. Tidak harus jago. Iya kan? Iya. Heeh. Tapi kan Minimal berat, bisa. Pak, saingannya. Mesti kalau Oh, bahasa gitu. kalau sudah ambil jurusan bahasa Inggris kan rata-rata pasti ya jago lah, Pak, gitu. Jago ngomong bahasa Inggris. Iya. Tidak juga tuh. Saya sendiri juga jurusan bahasa Inggris. Bener. Iya. Nggak jago, Ya mungkin tetapi bisa. Pak Dedi bilangnya tidak jago, tapi kan orang lain, Pak, yang Oh gitu menilainya. ya. Iya, menilai orang lain ya, bukan Iya. saya ya. Ya sudah. Jadi guru bahasa Indonesia aja dah. Iya. Iya, di mana kemampuanmu ya itu aja sudah. Langsung dieksekusi ya. Iya. Jangan sampai kita salah jurusan. Iya, jangan Kalau ikut-ikut. Betul. Kenapa kok jangan ikut-ikut? Maksudnya kan kalau seumpama ikut-ikut kan tidak sesuai sama apa yang kita inginkan, toh nanti juga yang jadi beban pasti kita kan. Iya. Gitu ya. Iya, Berarti memang beban ya. beban. Apa yang diikut-ikutin itu beban ya. Tapi kalau seumpama memang anaknya suka tantangan, itu malah bagus, Pak. Menjadi motivasi. Iya, menjadi motivasi, Iya. kayak hal baru gitu dalam hidupnya. Betul. Salah satunya saya. Saya suka tantangan. Oh, Iya. Jadi saya awalnya dulu nggak suka bahasa Inggris. Di SMA pun nggak suka bahasa Inggris. Tetapi kenapa saya masuk bahasa Inggris? Ya awalnya nggak tahu apa-apa. Tapi alhamdulillah dengan seiring waktu, ya alhamdulillah bisa ternyata. Kalau kita mau betul-betul merespon. Iya, dan Tapi juga kalau mau misalnya nggak mau berusaha. merespon ya sama aja. iya, Kan iya kan? iya. Pernah ayah saya mengatakan begini, Bapak ya, masa sih kamu selama 4 tahun nggak bisa bahasa Inggris? Saya jalani memang berat setahun setengah. Akhirnya ada tuh Fulan, kamu kok gini, kamu nggak bisa bahasa Inggris kok bisa masuk bahasa Inggris. Iya. Nah itu adalah menjadi suatu apa ya, Tantangan. tantangan bagi saya. Loh kok kamu bisa mengatakan seperti ini? Iya. Aku loh bisa, ternyata bisa. Dengan kayak gitu kan kayak kita mau membuktikan bahwa kita bisa gitu tuh, Pak. Kalau Iya. semuanya sering kayak dikritik sama seseorang, jadi kritikan itu membuat semangat kita untuk Membangun. membangun Iya. kita dari Dan dalam sebagai diri kita. fondasi pada saat Iya. itu memang ya sudah, akhirnya alhamdulillah saya bisa lulus 4 tahun ya, terus menunggu wisuda 4,5 tahun, Iya. dan beliau masih belum lulus pada saat saya sudah lulus. Ya alhamdulillah ternyata saya bisa gitu loh. Iya. Walaupun tidak sengewes teman-teman yang lain, minimal saya bisa. Iya. Dwi, ini ya sedikit nih mereview bahasanya, tidak mereview. Saya ingin tahu nih untuk Dwi sendiri, kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan tuh Dwi apa? Itu Selain di rumah. ya itu paling main ke rumahnya Nisa, kalau enggak ya itu Pak, lihat TikTok, lihat YouTube. Oh lihat YouTube. Ya. Nggak menjadi kutu buku atau Enggak, sering Pak. baca nggak ya? Enggak. Dwi sendiri nggak suka membaca? Ya tertentu sih Pak, kalau mamanya kayak sudah mood ya pasti baca, kalau udah mood ya enggak Pak. Terus kalau dari TikTok, dari medsos itu apa biasanya yang sering dilihat? Ya kan kalau di TikTok itu kan random Pak, kalau di YouTube itu kan warintil. Masa enggak tahu Pak? Apa tuh warintil tuh? Itu film komedi tuh Pak. Oh suka komedi berarti. Iya. Oh berarti suka ngelawak juga Dwi. Ya enggak Pak. Biasanya gimana? Ketawa kebak-bak gitu ya Iya. misalnya. Oh, Kalau gitu. mamanya kayak gitu kan kayak meluapkan emosi kita gitu Pak. Kalau mamanya ada tugas ya Pak, lihat itu kayak hilang semua gitu Pak. Berarti tugasnya sangat berat sekali ya. Kok Oh. tadi saya katakan di sini berat Pak tugasnya dan seterusnya. Oh iya Pak, berat IPA Pak. atau IPS Dwi? IPA. IPA, waduh ya. Kebetulan saya anak IPS tuh ya. Saya anak IPS ya. Iya berat. Memang kalau anak IPA berat. Tapi tidak seberat apa yang kamu pikirkan kalau udah Iya. kamu jalani. Iya. Setiap kehidupan pasti memiliki positif negatif. Iya. Ketika berat, kalau nggak kita lakukan nggak akan kelar. Iya, Benar nggak? benar. Sesuatu hal apapun harus tetap kita jalani, seberat apapun.
Ya, karena kan sudah kalau milih ini ya resikonya ini Iya, gitu. tuh ada resiko. Kamu milih ini ya resikonya ini. Ya. Ya. Iya. Jadi kehidupan memang seperti itu. Pernak-pernik, penuh warna. Iya. Kalau nggak ada warna, hidup ini ya nggak akan berwarna. Iya kayak apa ya Pak? Kayak semamanya makanan dikasih garam gitu. Ya, Hambar ya. hambar Iya. rasanya. Iya. Sangat hambar sekali. Ya itu adalah kehidupan. Tapi jangan pernah takut. Tetap harus kita jalan. Iya. Segala sesuatu harus tetap kita jalan. Karena dunia di sini adalah sesuai dengan waktu, tidak akan terhitung mundur. Iya, pasti Maju. maju. Ya nggak? Iya. Mau nggak mau pasti kita akan lewati. Iya. Kalau misalnya kita nggak mampu melewati ini, kenapa nggak mati aja? Iya. Sekali ya. Weh, terlalu keras kamu tuh. Terlalu keras. Iya, betul, betul. Bisa dikatakan seperti itu. Berarti Iya. dia nggak mampu untuk Iya. menjalani hidup. Terkadang ada yang bunuh diri kan, Iya. ya karena nggak mampu menjalani hidup. Tapi seperti dulu ya nggak boleh kayak gitu. Iya. Harus tetap kita jalani. Kita berusaha yang terbaik. Yaitu intinya kita harus berdoa. Iya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya. Karena duit di sini masa depannya masih panjang, Iya, panjang, Pak. sangat panjang sekali. Iya. Nggak terukur panjangnya. Iya, tidak terukur. Cuma Allah yang tahu kan, Pak. Ya kita kan nggak tahu. Iya Iya. kan? Bener, kita nggak tahu. Cita-cita kita menjadi dokter. Iya kan? Nggak tercapai cita-cita kita. Apalah daya. Ya mungkin Allah punya rencana Rencana lain. lain. Iya. Itu luar biasa. Itu jawaban luar biasa. Jangan pernah menyakiti diri sendiri. Iya, menyakiti diri sendiri itu nggak baik. Ya, tapi kalau semamanya memang ya pasti disakitin diri sendiri dah, Pak. Kalau memang semuanya tidak bisa kayak ngeluapin ke orang, pasti diri kita yang bakal Masa sakit. kepalanya mau digini-gini kan? Ya Kan itu bukan, menyakiti Pak. diri kan? Loh, maksudnya gimana? Ya maksudnya kayak mendem sesuatu gitu, Pak. Itu kan kayak nyakitin diri kita sendiri, kayak melakukan hal yang seharusnya kita tidak lakukan gitu. Easy going aja, ngapain dipikir? Iya kan? Iya. Iya. Kalau orang yang selalu mendam, introvert maksudnya ya, Iya. orang yang selalu mendam sesuatu di sini, menurut saya tidak baik. Karena apa? Loh, kita bergantung pada Allah, Iya. ya kan? Iya. Masa mau bergantung pada manusia? Kita bergantung pada manusia itu salah, Iya. bermasalah yang ada. Iya kan? Iya. Manusia adalah tempat salah dan dosa. Bener nggak? Betul, Ah, Pak. iya. Jadi kita bergantung pada manusia, pacaran sana sini, akhirnya jodohnya ini. Iya. Kita juga nggak tahu. Allah yang punya rahasia itu. Iya. Ya nggak? Iya. Apalagi mau disayat. Aku nggak pacaran sama itu, aku nggak menikah itu, pokoknya aku mati. Ah, nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Kita Iya. harus tetap bersyukur atas nikmatnya. Paling kalau semamanya ada di saya paling cuma nangis tiap malam, Pak. Cengeng dia. Ya. Kan perempuan, Pak, kan hatinya rapuh. Ya nggak juga sih. Nggak juga. Ada kawan saya itu, ya. Dia jiwanya dan mentalnya adalah strong, sangat kuat sekali. Badai menghadang, lanjut terus dia. Itu luar biasa. Tapi memang jarang sekali. Memang kebanyakan di sini adalah wanita rapuh. Lah enggak, di sini hanya nangis. Kepada siapa saya harus bersandar? Jadi sih ya. saya pikir duit pun begitu. Kemana saya harus bersandar? Maksudnya di sini adalah mencurahkan isi hatinya kepada siapa? Iya. Tentunya harus kepada orang-orang yang tepat. Iya, yang terpercaya pastinya. Kalau nggak terpercaya akhirnya bongkar juga. Iya, bongkar. Kalau bongkar akhirnya, Ya malu, Pak. Malu terus kan juga termasuk aib. ya betul. Tapi sama Islam nggak boleh loh Iya. menyebarkan suatu aib. Nggak boleh. Tapi kan kalau semamanya kayak orang pasti bakalan nyebar kalau pasti ada dendam, Pak. Pasti kalau semamanya kita punya salah, pasti itu dari satu kesalahan itu pasti bakalan terbongkar semuanya. Boleh. Ya bisa dikatakan begitu. Kalau sebaik apapun kita, kalau semamanya kita melakukan kesalahan, pasti kita seterusnya bakalan dicap jelek. Karena dengan satu kesalahan bisa merusak semuanya. Ya betul. Ya memang ya, kebaikan maka hilang dengan satu kesalahan. Iya. Itu sering sekali, sangat sering sekali. Tapi apalah daya, walaupun kita dicap istilahnya dengan satu kejelekan seperti itu, tapi kebaikan kita
sangat lebih banyak Iya. dibanding wanita. Ya kita syukuri aja sudah. Alhamdulillah. Bersyukur sudah. Tapi apakah ia mampu? Nah, itu adalah konteks pertanyaan, mampu nggak? Tergantung orangnya Pak, kalau tidak mampu ya pasti bakalan down. Ya, betul. Tapi ya harus lebih baik lagi. Ya kita harus bersyukur, tetap bersyukur. Bagaimanapun tetap harus bersyukur. Karena manusia di sini itu adalah tempatnya dosa, Dan itu pasti. salah. Iya. Salah pasti. Lupa apalagi. Iya. Iya kan? Iya. Ketika manusia di sini diciptakan sama Allah, pasti tercipta itu sudah. Iya. Lupa, salah, ya kan? Dosa. Kaya, miskin, dosa itu pasti sudah. Iya. Iya kan? Iya. Tapi di sini ketika orang mengatakan, "Tuh, engkau maha sosam lo lebih Allah." Itu jangan sampai kata-kata itu tercipta atau terucap. Keluar, Ya, iya. jangan. Karena Allah memberikan ujian di sini adalah sesuai dengan kemampuan kita. Iya, kalau tidak mampu pasti kan tidak kira diberi ujian itu Iya, ya. betul. Di balik itu semua pasti Allah akan memberikan sesuatu yang indah. Iya. Iya kan? Iya. Juga dijadikan pelajaran. Betul. Makanya Dwi harus hidup menjadi wanita yang sempurna, walaupun tidak sempurna. Iya. Iya kan? Manusia nggak ada yang sempurna. Tapi dibandingkan kita dengan iblis, setan, hewan, lebih sempurna manusia. Iya. Ya nggak? Iya. Obsesi boleh-boleh aja, tapi jangan kebangetan. Iya, jangan terlalu tinggi. Iya, jangan terlalu tinggi. Ketika tinggi kita jatuh, berpikir kita istilah obsesi terlalu tinggi, jatuh kita down. Ya, kita juga kan yang sakit. Iya, akhirnya kita yang tersakiti. Iya. Oke? Oke. Ada yang dikatakan Dwi? Mungkin kata-kata motivasi atau apalah? Mungkin untuk teman-teman semua dari SMA dan SMK lebih semangat lagi menjalani beberapa bulan ke depan ini untuk bisa menentukan ke depannya kalian itu bakalan kemana. Terus jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, yang pasti terus berusaha, karena meskipun kita hanya berdoa tapi tidak berusaha kan hasilnya juga sama. Betul. Ya. Cukup? Cukup. Untuk orang tua ada pesan? Eh, Hah? Duh, kenapa? Nggak bisa kalau itu Pak, kayak mewek nanti. Nggak apa-apa, yang penting kan untuk semangat. Oh ternyata anakku masuk ini loh podcast, nah gitu kan. Nah, untuk Sebagai penyemangat orang tua aja. untuk orang tua saya ucapkan terima kasih sudah membesarkan saya sampai detik ini. Terima kasih juga sudah sabar menghadapi sifat saya, dan semoga orang tua saya bisa sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Emangnya kenapa sifatnya Dwi? Baik, kadang-kadang kan suka marah Pak. Loh iya tak marahan? Lo nggak Iya. boleh marah dong, kasihan orang tuanya. Baik, kalau semuanya capek tuh Pak. Saya tidak bisa, kalau capek itu harus didiemin. Oh gitu. Iya. Berarti harus diapain? Ya enggak, kalau seumpamanya saya capek ya Pak, saya juga butuh istirahat tuh Pak nanti. Kalau seumpamanya kayak langsung itu udah bisa Pak. Oh nggak bisa. Mumet nanti. Mumet ya. Iya. Oke Dwi, saya terima kasih atas waktunya. Insya Allah mungkin kita kapan-kapan ketemu lagi di The Inspirasi Podcast di Multimedia SMK 1 Prajikan. Iya. Saya ucapkan banyak terima kasih Dwi atas Sama-sama, waktunya Pak. bisa hadir di sini bersama teman-teman tim Multimedia. Iya. Baik teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di sana, inilah suatu kehidupan yang dipetik oleh seorang Dwi dari SMA Negeri 1 Prajikan Bondowoso. Jadi dalam suatu kehidupan memang tidak selamanya nyaman. Terkadang ada di atas, terkadang juga ada di bawah. Tapi apalah daya, waktu tetap berjalan. Intinya bagaimana? Tetap kita harus lewati. Iya. Oke, sepakat? Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.